Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Mila Rahmadani dengan NIM 11525111020 dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini aku mau presentasiin hasil rancangan komputer rakitan yang udah aku buat dengan budget sekitar 12,6 juta rupiah. Komputer ini aku rancang untuk kebutuhan gaming, ngerjain tugas kuliah, sampai editan ringan. Jadi, aku berusaha memilih komponen yang performanya bagus, tapi tetap sesuai dengan budget yang udah ditentuin. Di video ini aku bakal jelasin nih komponennya. Di video ini aku bakal jelasin spesifikasi komponennya, alasan kenapa aku milih komponen tersebut, total biaya yang dibutuhkan, dan juga link pembeliannya. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Ayo. Sebelum masuk ke masing-masing komponen, aku mau jelasin dulu nih isi tabel yang ada di layar ini. Jadi, tabel ini bisa dibilang sebagai rangkuman lengkap dari seluruh komponen yang aku pilih untuk rakitan PC kali ini. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, kolom pertama itu ada nomor urut komponen. Lalu di sebelahnya ada nama komponen. Jadi kita bisa langsung tahu komponen apa aja yang digunakan dalam rakitan ini. Kemudian ada kolom merek dan tipe yang berisi produk yang aku pilih. Misalnya untuk prosesor aku memilih AMD Ryzen 5 5600 dan seterusnya. Setelah itu ada kolom spesifikasi singkat. Nah, di bagian ini aku menuliskan spesifikasi penting dari masing-masing komponen supaya lebih mudah dibandingkan dan dianalisis. Selanjutnya ada kolom harga. Kolom ini penting banget karena dari sini aku bisa menyesuaikan pemilihan komponen dengan budget yang udah ditentuin. Jadi nggak asal pilih yang mahal deh. Lalu ada kolom link pembelian. Jadi setiap komponen yang aku pilih sudah aku sertakan link produknya sebagai referensi jika suatu saat ingin dicek atau dibeli. Dan yang terakhir ada kolom alasan pemilihan. Menurutku ini salah satu bagian yang paling penting karena di sini aku menjelaskan kenapa aku memilih komponen tersebut, apa kelebihannya, dan bagaimana komponen itu bisa mendukung kebutuhan yang aku inginkan. Jadi bisa dibilang tabel ini bukan cuma daftar belanja komputer aja, tapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan setiap komponen agar performanya maksimal, kompatibel, dan tetap sesuai budget deh. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian paling bawah di sana, juga ada total biaya keseluruhan rakitan ini. Jadi, selama proses pemilihan komponen, aku selalu memperhatikan supaya total harganya tetap masuk ke budget yang udah ditentukan. Oke, sekarang saatnya kita bedah satu persatu isi tabel ini. Anggap aja kita lagi merakit PC dari nol. Jadi kita mulai dari komponen yang paling penting dulu, yaitu otaknya komputer. Ya, prosesor. Komponen pertama yang aku pilih adalah AMD Ryzen 5 5600. Kalau diibaratkan, prosesor ini adalah otaknya komputer. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan di komputer bakal diproses oleh komponen ini. Aku memilih Ryzen 5 5600 karena performanya masih sangat bagus untuk digunakan saat ini. Prosesor ini memiliki 6 core dan 12 thread. Jadi udah lebih dari cukup buat gaming, ngerjain tugas, sampai editing ringan. Selain itu, harganya juga masih cukup terjangkau dibandingkan performa yang ditawarkan. Jadi menurutku Ryzen 5 5600 ini mempunyai keseimbangan yang bagus antara harga dan performa. Nah, ini dia link pembelian prosesornya.
Selanjutnya ada MSI B550M Pro VDH Wi-Fi sebagai motherboardnya. Motherboard ini bisa dibilang sebagai tempat semua komponen saling terhubung dan bekerja sama. Aku milih motherboard ini karena sudah mendukung Ryzen 5 5600 secara langsung. Jadi, nggak perlu khawatir soal kompatibilitas. Selain itu, motherboard ini juga sudah dilengkapi Wi-Fi bawaan. Jadi, kalau lagi nggak mau pakai kabel, bisa langsung terhubung ke jaringan Wi-Fi. Fitur yang ditawarkan juga cukup lengkap dan masih sangat relevan untuk kebutuhan sekarang. Jadi, ini nih link motherboard. Berikut link pembelian motherboard yang aku pakai. Komponen berikutnya adalah RAM, yaitu Kingston FuryBeast 16GB. RAM berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan komputer saat menjalankan berbagai aplikasi. Aku memilih kapasitas 16GB karena menurutku saat ini kapasitas tersebut sudah pas untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kuliah, browser dengan banyak tab, sampai gaming. RAM ini juga menggunakan konfigurasi channel 2x8GB, sehingga performanya bisa lebih optimal dibandingkan hanya menggunakan satu keping RAM 16GB saja. Dan ini dia link pembelian RAM yang aku pilih. Untuk penyimpanan, aku memilih Kingston NV2 1TB. Alasan aku memilih SSD ini tentu karena kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan harddisk biasa. Dengan SSD, proses booting Windows, membuka aplikasi, maupun loading game jadi terasa lebih cepat dan responsif. Kapasitas 1TB menurutku cukup lega untuk menyimpan file tugas, aplikasi, dan beberapa game tanpa cepat kehabisan ruang penyimpanan. Jadi ini link pembelian SSD yang aku gunain. Selanjutnya ada MSI MAG A650BN 650W sebagai power supply. PSU bertugas menyalurkan daya listrik ke seluruh komponen komputer. Walaupun sering kurang diperhatikan, sebenarnya PSU adalah salah satu komponen yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kestabilan dan keamanan sistem. Aku pilih PSU ini karena kapasitas dayanya sudah cukup untuk seluruh komponen yang digunakan, serta sudah memiliki sertifikasi 80 plus bronze yang menunjukkan efisiensi daya yang lebih baik. Ini dia link pembelian PSU-nya. Untuk casing, aku menggunakan Dark Flash DK100. Alasan aku memilih casing ini cukup sederhana. Desainnya terlihat modern, harganya masih ramah di kantong, dan memiliki airflow yang cukup baik. Airflow yang baik penting supaya udara panas di dalam casing bisa keluar dengan lancar, hingga suhu komponen tetap terjaga saat digunakan dalam waktu yang lama. Ini link pembelian casing yang aku pakai. Untuk pendingin prosesor, aku memilih Deepcool AG400. Memang Ryzen 5 5600 sudah mendapatkan cooler bawaan, tapi aku masih mau suhu prosesor lebih stabil dan lebih dingin ketika digunakan untuk gaming atau menjalankan aplikasi yang cukup berat. Dengan tambahan cooler ini, performa prosesor juga bisa lebih terjaga saat digunakan dalam waktu yang lama. Ini dia link pembelian CPU coolernya. Nah, sekarang
sekarang kita masuk ke salah satu komponen yang paling menarik, yaitu VGA card. VGA yang aku pilih adalah ASRock RX 7600 8GB. VGA memiliki tugas untuk mengolah penampilan grafis yang nantinya ditampilkan ke monitor. Aku memilih RX 7600 karena performanya sangat bagus untuk gaming Full HD. Selain mampu menjalankan banyak game dengan settingan tinggi, kartu grafis ini juga masih cukup relevan untuk beberapa tahun ke depan. Menurutku, untuk budget rakitan sekitar 12 jutaan, RX 7600 merupakan salah satu pilihan yang paling worth it dari sisi harga dan performa. Nah, karena ini salah satu komponen paling mahal di rakitan ini, berikut link pembeliannya. Selanjutnya ada monitor, yaitu AOC 24G 2SP, 24 inch 165 Hz. Aku memilih monitor ini karena refresh rate-nya 165 Hz, membuat tampilan menjadi jauh lebih halus dibandingkan monitor standar 60 Hz. Saat digunakan untuk gaming, perbedaannya cukup terasa, terutama pada game yang membutuhkan respon cepat. Selain itu, monitor ini juga menggunakan panel IPS yang mampu menghasilkan warna lebih baik dan sudut pandang yang lebih luas. Ini dia link pembelian monitornya. Untuk perangkat pendukung, aku memilih Vantage Atom MK876 sebagai keyboard dan Logitech G102 sebagai mouse. Aku memilih kedua perangkat ini karena kualitasnya sudah cukup baik untuk penggunaan sehari-hari maupun gaming. Selain nyaman digunakan, harganya juga masih cukup terjangkau sehingga cocok untuk melengkapi rakitan ini tanpa membuat budget membengkak. Berikut link pembelian keyboard dan mouse yang aku gunakan. Sekarang aku bakal bahas soal kompatibilitas. Semua komponen yang aku pilih sudah saling mendukung satu sama lain. Ryzen 5 5600 cocok dengan motherboard B550 karena sama-sama menggunakan socket AM4. RAM DDR4 juga didukung penuh untuk motherboard tersebut. SSD bisa langsung dipasang ke slot M2 yang tersedia. RX 7600 juga kompatibel dengan slot PCIe dengan motherboard. Dan PSU 650 watt yang digunakan sudah lebih dari cukup untuk menyuplai daya ke seluruh komponen. Jadi secara keseluruhan rakitan ini aman dan kompatibel untuk digunakan. Kalau seluruh komponen dijumlahkan, total biaya rakitan ini berada di kisaran 12,9 juta rupiah. Menurutku, budget tersebut cukup sebanding dengan performa yang didapatkan. Karena dengan spesifikasi ini, komputer sudah mampu digunakan untuk gaming, kuliah, editing ringan, dan berbagai aktivitas produktif lainnya. Nah, itu dia isi dari komponen komputer rakitan yang udah aku buat. Dari tugas ini, aku belajar kalau merakit komputer bukan hanya soal memilih komponen yang mahal, tapi juga bagaimana memilih komponen yang sesuai kebutuhan, memiliki performa yang baik, dan tentunya kompatibel satu sama lain. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian maupun presentasi ini, aku mohon maaf. Aku Mila Rahmadani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.